Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya gua mohon maaf kalau gua selama 2 bulan ini tidak pernah upload untuk menghibur kalian. Sejujurnya gua bukan males upload, tapi karena gua masih ada kesibukan. Semoga kalian bisa memaklumin alasan gua tersebut. Oke, ngomong-ngomong tentang pembahasan untuk kali ini, gua akan ngebahas tentang seseorang pembunuh yang begitu sadis di Jerman. Nah, ngomong-ngomong tentang pembunuh ataupun seorang kriminal telah banyak beredar di seluruh pelosok dunia. Tapi kali ini kasus yang ingin gua bahas adalah kasus yang mana seseorang ini mengalami kelainan untuk memuaskan nafsu mereka. Oke, sebelum kita membahas kasus kali ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Bantu gua support untuk membangun channel ini. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, kasus kali ini adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Jerman. Dia adalah Fritz Herrmann. Nah, Fritz Herrmann dikenal dengan julukan tukang jagal di Hannover atau biasa disebut juga si manusia serigala. Dalam catatan kriminalnya, dia melakukan penyerangan seksual, pembunuhan, mutilasi kepada 24 laki-laki muda di sekitaran tahun 1918 hingga 1924. Nah, ngomong-ngomong istilah manusia serigala atau vampir seringkali disematkan kepada Fritz Herrmann karena metode pembunuhan dia yang paling dia sukai ini adalah dengan menggigit tenggorokan korbannya. Pada tahun 1920, Fritz Herrmann dikenal sebagai penjual daging yang sukses dan dia ini dicintai oleh ibu-ibu rumah tangga. Dia juga dikenal karena menjual persediaan daging dengan harga miring. Jadi, ibu-ibu rumah tangga mana kalau mendengar harga daging yang sangat murah? Ya bayangkan aja ya, kalau di Indonesia ini ada seseorang penjual daging yang dia ini menjual daging dengan harga murah dari penjual-penjual lainnya. Nah, gimana jadinya kalau daging tersebut yang dijual dengan harga murah itu adalah daging manusia? Sama halnya yang terjadi pada ibu-ibu rumah tangga yang mencintai Fritz Herrmann. Daging yang dijual oleh Fritz Herrmann adalah daging manusia yang berasal dari korban mutilasi yang dia lakukan. Oke, sekarang kita ngomongin biografi Fritz Herrmann. Nah, Fritz Herrmann lahir pada tahun 1879 di Hannover, tepatnya di negara Jerman. Fritz Herrmann sebenarnya sejak kecil dia suka bermain boneka, memakai gaun, menghindari teman-temannya, terutama teman-teman lakinya. Nah, akibat perilakunya yang beda dari laki-laki lain, ayahnya Fritz Herrmann memaksa Herrmann untuk berperilaku layaknya anak laki-laki pada umumnya. Ya seperti main sepak bola ataupun main mobil-mobilan, main layang-layangan di sawah. So banyak lagi ya permainan-permainan laki-laki yang cocok untuk Fritz Herrmann. Nah, tak lama dari itu ayahnya ini mulai geram untuk menyekolahkan Herrmann di salah satu sekolah militer yang ada di Jerman. Pada saat dia bersekolah di sana, dia juga diidentifikasi nih mengidap epilepsi. Nah, setelah penyakitnya terdeteksi, dia dikeluarkan dari sekolah militer tersebut. Selanjutnya, setelah dia keluar dari sekolah militer tersebut, Fritz Herrmann bekerja di pabrik cerutu ayahnya selama kurang lebih setahun. Sebelum dia bekerja di pabrik cerutu ayahnya, dia melakukan kejahatan pertamanya nih. Kejahatan pertama Fritz Herrmann yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Tak lama dari itu, dia pun ditangkap dan didakwa karena kejahatan dia sendiri, dan dia juga dikirim ke rumah sakit jiwa. Nah, pada saat dia di rumah sakit jiwa, tak lama kemudian Fritz Herrmann kabur dari rumah sakit tersebut dan dia menyeberang menuju ke negara Swiss. Nah, sesampainya di negara Swiss, dia sempat bertunangan dengan seorang wanita muda yang bernama Erna Lauer. Namun, pertunangan Herrmann dan Erna gak berlangsung lama nih, karena ketika Lauer hamil, Herrmann ini beralasan untuk kembali ke Jerman pada tahun 1900 dan dia beralasan untuk menyelesaikan dinas wajib militernya. Padahal Herrmann telah dikeluarkan dari sekolah militer tersebut. Nah,
pada tahun 1913, Herman menjalani hubungan sejenis dan tinggal bersama dengan pasangannya yang bernama Hans Grant. Nah, Hans Grant pada akhirnya menjadi kaki tangan Herman dalam melakukan aksi kriminalnya. Banyak pembunuhan dan pemerkosaan besar-besaran dilakukan Herman pada tahun 1923. Dia juga seringkali membunuh lelaki muda maupun PSK laki-laki yang ditemui di sekitar stasiun kereta api, tepatnya di pusat Hanover. Salah satu pembunuhan yang paling terkenal yang dilakukan oleh Herman adalah ketika dua anak yang bermain di sungai lain menemukan tengkorak manusia. Kejadian tersebut terjadi pada 17 Mei 1924. Nah, setelah 2 minggu kemudian, tengkorak kedua ditemukan tidak jauh dari tempat penemuan pertama. Kerangka tersebut juga diidentifikasi nih sebagai mayat laki-laki muda yang berusia 18 tahun hingga 20 tahun. Tak lama kemudian, dua anak laki-laki yang bermain di lapangan dekat desa Dohren menemukan sebuah karung yang berisi banyak tulang manusia. Selama lebih dari setahun sebelum penemuan ini, banyak beredar rumor tentang nasib anak-anak remaja yang dilaporkan hilang di kota. Nah, dari penemuan tersebut memicu rumor baru nih tentang anak-anak yang hilang dan dibunuh di kota tersebut. Selain itu juga berbagai surat kabar menanggapi penemuan ini dan desas-desus yang dihasilkan dengan menyebut anak muda yang tidak proporsional yang dilaporkan hilang di Hanover pada tahun 1918 dan 1924. Pada tanggal 8 Juni, beberapa ratus penduduk Hanover berkumpul nih di dekat sungai lain nih dan menggeledah tepi sungai dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, para penduduk juga menemukan sejumlah tulang-tulang manusia yang diserahkan kepada polisi. Menanggapi penemuan tersebut, polisi memutuskan untuk menyisir seluruh bagian sungai yang mengalir melalui pusat kota. Dengan melakukan itu, mereka menemukan lebih dari 500 tulang manusia. Nah, usut punya usut, kecurigaan polisi ini langsung terarah kepada si Herman. Polisi juga mengidentifikasi Herman sebagai seorang homoseksual. Sebenarnya Herman juga ini telah mengumpulkan 15 hukuman sebelumnya. Nah, pada malam 22 Juni, Herman diamati oleh petugas nih yang menyamar berkeliaran di stasiun pusat Hanover. Nah, pada saat di sana, polisi melihat dia sedang berdebat dengan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 15 tahun yang bernama Carl Fromm. Setelah itu, kemudian polisi mendekati nih pemuda tadi dan bersikeras untuk menangkap pemuda tersebut dengan tuduhan berpergian dengan dokumen palsu. Nah, setelah penangkapan Carl Fromm memberitahu polisi bahwa dia telah tinggal bersama Herman selama 4 hari dan dia juga menjelaskan dia telah berulang kali diperkosa oleh Herman. Nah, kadang-kadang juga Carl sering ditodong pisau di tenggorokannya. Setelah menginterogasi Carl, Herman kemudian ditangkap keesokan paginya dan dia didakwa melakukan pelecehan seksual. Setelah ditangkap di salah satu apartemen Herman, polisi menggeledah apartemen Herman tersebut. Setelah polisi menggeledah, polisi menemukan fakta nih bahwa dinding apartemen Herman banyak berlumuran darah. Dan Herman ini sempat-sempatnya beralasan darah tersebut adalah darah bekas daging sapi yang dia potong. Dan polisi juga menanyakan aktivitas Herman kepada tetangganya. Tetangganya juga menyatakan bahwa banyak nih seringkali ada lelaki muda yang berkunjung ke apartemennya, tapi lelaki muda tersebut berbeda-beda orang. Nah, setelah polisi melakukan penggeledahan kedua kalinya pada 29 Juni, polisi juga menemukan sebuah pakaian, sepatu boot, dan kunci yang ditemukan dan disimpan di apartemen Herman. Barang tersebut diidentifikasi sebagai milik Robert Witzel yang berumur 18 tahun. Sebenarnya Robert Witzel dikabarkan sempat hilang. Nah, akibat kasus ini, Herman juga mengaku telah memperkosa, membunuh, dan memutilasi banyak pria muda dalam apa yang awalnya ini dia gambarkan sebagai gairah seksual yang sangat gila. Nah, dalam pengakuannya tersebut, Herman tidak benar-benar bermaksud untuk membunuh salah satu korbannya, tetapi nafsu yang dimiliki Herman tersebut membuatnya tidak tahan nih untuk melukai korbannya, bahkan sampai membunuh korbannya tersebut. Nah, selain membunuh, Herman juga memutilasi korban-korbannya. Cara memutilasi korban-korbannya, Herman memisahkan tubuh korbannya menjadi 3 bagian, yaitu bagian tulang rusuk,
bahu, dan tengkorak. Nah, dia juga membuat bagian organ dalam korban berbentuk sebuah dadu. Jadi dia memotong organ bagian dalam korban berbentuk sebuah dadu. Herman juga mengungkapkan bagian kepala adalah bagian yang paling terakhir untuk dipotong. Biasanya juga Herman seringkali memisahkan ke tempat pembuangan mayat antara bagian tengkorak dan bagian badan. Ketika ditanya beberapa banyak korban yang dia bunuh, Herman mengklaim dia ini telah membunuh antara 50 dan 70 korban. Nah, polisi juga hanya bisa menghubungkan Herman dengan hilangnya 27 pemuda, dan dia didakwa dengan 27 pembunuhan. Pada tanggal 19 Desember 1924, pengadilan memutuskan bahwa Herman dinyatakan bersalah atas 24 dari 27 pembunuhan, dan dia juga dijatuhi hukuman mati dengan pemenggalan kepala. Hukuman sama juga diberikan kepada teman prianya yang bernama Hans Grenz. Hans Grenz sempat mengajukan banding nih, walau upayanya tersebut ditolak pada tanggal 6 Februari 1925. Nah, pada akhirnya Herman dieksekusi pada tanggal 15 April 1925, tepatnya pukul 6 pagi di halaman penjara Hanover. Nah, itulah tadi kasus kriminal yang dilakukan oleh Fritz Herman, yang biasa juga disebut sebagai manusia serigala ataupun vampir. Menurut gua, kasus tersebut adalah kasus yang paling di luar kodrat kita sebagai manusia. Jujur ya, gua sebenarnya baru baca kasus tersebut, dan mungkin pembahasan gua kali ini ada yang kurang maupun ada yang salah pada saat gua ngebahas kasus kriminal ini. So, jadi kalian bisa menambahkan pendapat kalian ataupun kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Like jika suka dan dislike jika video ini membosankan. Gua Haji, dan sampai bertemu di malam selanjutnya. Good night.